Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, market nggak terlalu banyak bergerak dalam 24 jam terakhir. Hanya ada peningkatan tipis sebesar 0,05%, total market cap di angka 3,28 triliun US dollars. Nah, untuk BTC, good newsnya apa? Good newsnya adalah BTC berhasil kembali lagi daily close di atas dari 102.938 setelah retest yang ketiga kalinya ya. That's good. Struktur support ini masih nahan. Tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat ya, ini ini kan dari higher high nih, higher high ya, mulai terbentuk lower high lagi. Ya jadi trennya mulai ada pelemahan ya. Jadi para bulls mungkin sedikit ragu nih ya, mulai ada keraguan dalam hati. Ya, tapi selama masih ada support seperti 102.938, lalu di 101.000 dan yang paling baru MA20 nih ya. MA20 hari ini sudah mulai trading di angka 100 ribuan, 100 ribu lebih 6 USD ya. Which is good. Nah, jadi ya PR besar dari Bitcoinnya masih sama sebenarnya ya. Jangan sampai daily close di bawah dari 100 ribu begitu. Ya mungkin ada yang bilang, ah bang 100 ribu terus. Ya memang karena itu kuncinya gitu. Karena dua data sebelumnya nih, saat BTC berhasil tembus 100 ribu di Desember dan di Januari, dia kehilangan 100 ribu langsung momentumnya hilang. Tuh boom, boom. Angka psikologisnya hilang. Dari wah 100 ribuan nih, BTC di 100 ribuan sampai 90. Itu udah psikologisnya berbeda. Begitu. Jadi ya itu memang penting. Itu dan gua lebih suka ngomong ya udah yang ada datanya begitu, nggak yang ngarang-ngarang begitu. Kadang-kadang kan ada yang sukanya begini, wah tiap hari harus ada yang baru dong. Ini bukan makan ini ya, bukan cari makan siang. Setiap hari harus berbeda-beda variasi. Enggak, bukan. Ya kalau faktanya memang itu yang penting, ya udah itu yang penting. Mau diulang 1000 kali pun, ya kalau itu memang kuncinya itu kuncinya. Jangan lu ubah-ubah. Ini bukan makan siang, bukan lu lunch break terus lu bosen bang, pengen yang lain dong ya. Ya kalau kalau mau yang lain-lain lu ganti makanan lu, jangan ganti ya fakta data statistik begitu ya. Karena kalau gua perhatiin ada tuh yang kayak gitu mikirnya ya, bang ini terus bang, ada yang lain nggak? Ini yang penting secara TA, ini yang penting. Fundamental kan berubah terus tuh ya. Ya kalau TA ini yang penting, ya udah jangan arang gitu ya. Oke, selanjutnya ya udah jelas ya di daily ya. Untuk di weekly kita bisa di sini, kita sebentar lagi 20 jam lagi akan weekly close. Kalau close seperti ini gimana bang? Oke aja ya. Eh Lagi-lagi masih ada kurang lebih pertanyaan yang nadanya masih begini. Bang, ini kan udah naik lumayan lama nih bang. Apakah kita harus ngedam? Soalnya kan kayak dulu di sini nih naik udahnya ngedam ya. Terus di sini naik udahnya ada ngedamnya ya. Harus nggak sih bang? Nggak ada yang harus ya. Pada faktanya bisa juga seperti ini ya. Ini berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 minggu. Apa yang terjadi? Konsolidasi. Gitu. Jadi nggak harus ngedam begitu ya. Ya tinggal kita tunggu saja. Kayak di sini nih, ini kan nggak ngedam nih. 1, 2, 3, 4 nggak ngedam ya. Bisa saja begitu. Nah cuman yang mana yang kita dapat kita nggak bisa tahu. Dan satu lagi, jangan so tahu. Begitu saat kita so tahu di market ya, kita sering kayak digampar begitu. Karena gini, kalau cuma orang bikin skenario doang gitu ya, ya ada potensi begini gitu ya, itu di otaknya masih ada sedikit pemikiran bahwa oh ya ini cuma skenario aja, mungkin aja nggak kejadian gitu. Gua harus siap dengan backup plan-nya gitu. Kalau kita kan sudah ada jelas ya. Kalau sampai misalkan jebol ya kayak gimana, sampai terjadi koreksi ya sudah DCA terus gitu kan. Safety belt sampai mana? EMA 50. Selama EMA 50 masih menjadi support di post halving year, kita akan secure, kita akan cenderung safe begitu. Malah ya kalau kita lihat datanya ya 100% sampai sekarang, ada retest di post halving year pun ya, yang terjadi apa? Dia akan cenderung bounce atau mungkin fake out sedikit seperti di sini ya. Di 2021 bikin sedikit lebih sport jantung, and then ya udah begitu tetap kuartal 4 gitu. Jadi main scenario kita masih tetap kurang lebih kita akan dapat pucuk di kuartal 4 antara November atau Desember begitu ya. Statistiknya seperti itu. Nah, saat kita sudah fokus TP di November Desember ya, termasuk alts, walaupun gue udah pernah bilang ya, alts bisa saja ya. Ini kita lihat nih. Contoh yang gue inget terus di kepala tuh Luna dulu, soalnya ini sempat nge-hype banget di masanya ya. Banyak yang teriak-teriak, wah
Lihat nih, Luna ya mengalahkan BTC. BTC udah kondisinya itu udah ngedam sampai 51%, Luna malah ngepam. Wah gila, Luna memang luar biasa ya. Ya udahnya nol. Ya tapi intinya ada beberapa altcoins yang kasarnya tuh offside ya, offside-nya sampai ke Maret gitu ya. Yang lain apa gue lupa, nggak tahu kenapa gue ingatnya Luna terus, soalnya fantastis bombastis di masanya ya. Ya tapi ya kalau gue pribadi mau aman ya sih lebih baik ikutin statistik BTC. Begitu saat di November Desember ada apa namanya, ada SOP TP ya TP begitu. Abisin di November Desember ya. Udah gitu ya udah begitu, kita tunggu sampai ke cycle selanjutnya begitu. Dan buat yang nanti bandel-bandel ya kita ingetin lagi saat jebol MA50 begitu, karena statistiknya nih ya, ini cycle kemarin saat udah post halving year dan onwards ya, post halving year sampai tahun bear market ya, lu bisa lihat setiap kali udah jebol MA50 tamat jebol, dan 2 kali weekly close dan open lah, itu lebih tepatnya seperti itu ya. Ini udah jebol, open close 1, open close 2, ujung-ujungnya apa? Bear ya. Lalu kita tarik lagi di sini ya. Nih, ini kan post halving year nih udah nembus, udah gitu udah masuk ke dalam tahun bear market in theory. Cuma kan banyak yang nggak percaya biasanya, bear market tidak, kita hanya koreksi sehat katanya ya. Koreksi sehat terus jebol MA50 ujung-ujungnya begitu ya. Ya, jadi ya kalau gua sih cuma mengingatkan aja, setiap kali jebol MA50, open dan close 2 kali di bawah nih. 1, open close, 2, open close, udah bear market begitu. Tapi by that time kita kena MA50 biasanya udah minus gede begitu. Makanya lagi-lagi kalau gua ya, ya kalau bisa sih ya lu jangan bandel dan nanti di MA50 begitu. Tapi selama masih belum ke kuartal 4, kita akan jadikan si MA50 di weekly ini menjadi safety belt begitu. Ya sama kayak waktu di sini nih. Di sini. Apa yang terjadi waktu retest di sini? Apa yang kita bahas? Ya sudah, selama dia masih nahan sebagai support, ini adalah safety belt kita, ya kita beli-beli aja. Begitu, malah gua sempat bilang ya kalau mau beli lebih gedean sedikit boleh, tapi jangan all in. Gue bilang tetap sisain ya. Ada aja yang bandel tuh all in ya, tapi ya minimal all in-nya di sinilah, bukan di sini. Begitu banyaknya orang all in di sini ya. Tapi ya ujung-ujungnya apa? Mantul kan? Gue bilang ada kemungkinan possibility bisa seperti 2021. Kejadian nggak? Kejadian. Kenapa? Wah, apakah karena Bang Toshi dukun tahu masa depan? Bukan. Karena sudah ada skenario sebelumnya. Bahkan kalau kita mau lihat, ini sangat mirip seperti di tahun kemarin 2024. Tuh mantul di MA50 begitu ya. Ya lagi-lagi ini adalah pattern recognition ya. Saat lo sudah cukup lama di market, sudah cukup berpengalaman di market, lo akan melihat ini kok kayak tahun segini ya. Oh ini kayak tahun segitu ya. Nah itu dibutuhkan waktu. Lo harus lama lihat chart begitu. Jadi sebenarnya gini ya, waktu tuh bukan karena lo juga udah lama, karena banyak kok orang yang udah lama di market tetap saja bodoh gitu ya. Kenapa masuknya bodoh? Karena sudah ada datanya tapi nggak mau mempelajari, ya itu bodoh berarti kan. Kalau belum tahu itu nggak masalah. Kalau belum tahu ya artinya bisa dipelajari. Tapi kalau nggak mau tahu gitu ya, nah itu bodoh namanya. Ya, hancur lagi di market. Padahal udah ada patternnya, tapi nggak mau mempelajari. Nah itu bodoh. Ya, oke. Next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ada satu perusahaan baru ya, yaitu suatu crypto financial services yang bernama ini Galaxy Digital. Ya, Galaxy Digital dengan tickernya GLXY yang baru saja trade di Nasdaq di Mei 16 kemarin ya. Nah, jadi ya semakin banyak nih ya perusahaan-perusahaan yang crypto related di US mulai trading begitu ya, mulai trading, ada yang di Nasdaq, ada yang di S&P ya. Dulu kan sangat jarang. Nah, ini kedepannya kalau semakin banyak perusahaan-perusahaan yang crypto based seperti ini ya mereka pelan-pelan mungkin akan dimasukkan juga ya kalau performanya bagus ya. Kalau performanya bagus bisa dimasukin ke Nasdaq, dimasukin ke S&P 500, as an ETF begitu ya. Nah, ini semakin besar dan semakin lama ya kripto ini bisa semakin terconnected dengan dengan ekonomi US begitu. Jadi will be quite interesting to be perfectly honest ya. Tapi baik lagi ini masih belum terlalu banyak sih ya. Yang baru pertama kali masuk ke ETF ya baru si Coinbase saja. Nah we'll see di cycle-cycle selanjutnya apakah akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang base-nya di kripto dan masuk ke
ETF, bisa Nasdaq, S&P dan seterusnya ya. Oke, Economic Calendar, kita cek minggu ini ada apa saja. Untuk minggu ini kita akan ada hari Seninnya, coba kita cek. Belakangan ini Senin libur terus ya, Senin jadi nggak ada apa-apa, nggak ada bintang 3 lebih tepatnya ya. Lalu hari Selasa juga, nggak ada apa-apa juga hari Selasa ya. Hari Rabu dari US kita akan keluar crude oil inventories, that's it. Nah, biasanya Kamisnya nih numpuk. Coba kita cek. Kamisnya, nggak juga ya, biasa aja. Ada initial jobless claim, and then ada S&P Global Manufacturing PMI, prices ya. Lalu juga ada existing new home sales, that's it. Jumat dari US ada new home sales, begitu. Jadi minggu ini nggak terlalu padat ya. Jadi cuma ada di hari Rabu, Kamis, Jumat, gitu. Senin, Selasanya libur ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk preview untuk minggu depan ya. Ya semoga yang pada nonton hari Minggu ini mau bikin kalender boleh, tapi sebenarnya gampang sih ya. Lu tinggal nonton DCWT setiap hari pun kita ingetin lagi. Ya. Kita terus mengingatkan. So ya sebenarnya kalau masih ada yang kelewat ya kelewatan sebenarnya. Oke, kita beres ya secara makronya. Sekarang tinggal kita masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebentar lagi kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama di angka 102.938. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang cukup variatif nih hari ini ya. Paling konservatif boleh pertimbangkan di sini di angka 103.812. Yang medium mungkin boleh pertimbangkan di sini di 104.146, dan yang paling agresif boleh pertimbangkan di angka 104.828 ya, karena kita disediakan beberapa lower high di sini ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk target TP posisi long kita ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 102.938, lalu di 101.121 dan di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kondisinya itu kemarin sayang sekali tidak terjadi retest kedua dulu ya. Kadang-kadang seperti ini ya. Ini kan retest pertama nih. Kalau kemarin terjadi retest kedua dulu sedikit aja kena target TP. Taunya enggak, ya sudah, berarti kita tidak dapat setupnya. Jangan dipaksakan, kalau nggak dapat setup ya sudah. Ya memang mungkin belum rezeki ya. Nah, tapi hari ini ada setup lagi nih. Kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.464. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya ada dua nih. Yang konservatif di sini
di angka 2495 pas. Yang agresif di angka 2552. Tinggal pilih mana risk profile yang lebih cocok buat lo gitu ya. Nah, untuk di Ethereum di sini malah belum sempat terbentuk lower high ya, langsung saja lower low di sini ya. Daily close kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi membuat lower low. Struktur di Ethereum mulai pecah nih ya. Ternyata mulai terbentuk higher high ya, bahkan dari sini ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini mulai pecah lower low ya. Ya, tinggal kita lihat kondisi BTC sih. Kalau BTC-nya terjun payung ya ini juga bakal ikutan ya. Gini lah, BTC merah, alts terjun payung begitu ya. Oke, gua nyaris lupa nih sebelum kita tutup ya. Spot dulu lah. Untuk spot di angka 2464, 2419 dan di 2363. Nah, yang tadi gue nyaris lupa adalah BTCD nih. Nah, jadi BTCD-nya dibahas di belakang, nggak apalah ya. Nah, untuk BTCD sendiri kita bisa lihat di sini ya. Kemarin masih reject oleh EMA 50, tapi jelas ada rally ini ya. Apakah rally ini hanya akan suatu lower high and then akan membuat lower low lagi? Ya, kita nggak pernah tahu ya. Kalau menurut gue yang akan bisa menjadi triggernya adalah si balance sheet-nya. Gimana nih? Balance sheet-nya kan masih sama nih ya. Kita lihat apakah ini naik lagi. Kalau ini naik lagi, nah ada kemungkinan ini kita dibanting gitu ya. Tapi kalau ternyata balance sheet-nya cuma dibanting turun ke bawah, nah ini mungkin akan menjadi bensin lagi untuk BTCD begitu. Jadi ya menurut gua kita lihat saja balance sheet-nya seperti apa nanti hasilnya. Kalau balance sheet-nya ternyata ya mendukung ya mungkin happy nih yang sudah punya porto yang tepat begitu ya. Tepat tuh gimana sih Bang? Ada odds-nya tapi jangan kegedean begitu. Maksimum di 40% ya. Itu 40% silahkan deh lu berkreasi sendiri begitu. Minimal lu punya 60%-nya ya, jangkar yang bagus begitu. Karena udah ada yang pernah coba juga gitu beberapa asalkan rasionya masih oke, ya otomatis lebih bagus ini ya. Kalau misalkan ada masa-masa QT, masa-masa balance sheet-nya terus turun, ya lebih bagus di BTC. Tapi nggak seancur orang-orang yang semuanya alts dan semuanya memes begitu ya. Ya udah banyak lah yang mencoba ya pentingnya rasio ini dan ngerasain nyamannya pakai rasio ini begitu. Dari yang udah ancur-ancuran dibenerin ke sini, ya ujung-ujung ngerasa enak ya, tenang ya Bang. Iya, itu ciri-ciri lu udah ngerti cara TCI, lu jadi tenang, nggak stresan begitu ya. Ya udah, mungkin sekarang ke wejangan aja tipis-tipis ya, wejangan untuk para newbies. Ya mungkin masih sama sih ya, lebih ke hati-hati. Sekarang semakin banyak orang yang tebak-tebakan di market ya. Sekarang trennya lucu nih. Kemarin kan trennya bakal katanya ngepam ya. Sekarang ngetrennya, wah ini harus ngedam nih, harus ngedam dulu ya. Hati-hati, ini akan ngedam, akan ngedam. Ya, gue ingetin aja ya, di waktu bersamaan juga para dukun teriak-teriak di sini harus ngedam ya. Di sini harus ngepam. Itu banyak sekali ya. Jadi the point is bukannya berarti dukun salah nih pasti bakal pasti bakal ngepam nih. Enggak, bukan ya. Yang salah itu adalah apa? Tebak-tebakannya. Karena nggak ada yang tahu. Begitu gue ngeliat beberapa gitu ya, ada reportan lah dari keluarga TCI itu ngomongnya gila gitu, sangat pasti gitu ngomongnya kayak udah ngeliat masa depan begitu ya. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu. Mungkin buat para newbies terlihat wow fantastis ya. Atau kalau sekarang nggak tahu tuh, gue sempat ngeliat beberapa kali di ngeliat di IG tuh si meme-nya yang si Hansen siapa itu loh yang wow amazing beautiful gitu ya. Orang-orang newbie mungkin ngelihat orang-orang yang para dukun yang so yakin tuh terlihat gitu hebat ya. Wah, luar biasa ya, real man. Padahal kalau udah salah kabur begitu. Nah itu, jadi hati-hati dengan apa yang lo konsumsi. Kalau lo konsumsi banyak sampah, ya porto lo juga akan jadi sampah nggak jauh-jauh begitu ya. Dan sampah itu adalah apa? Gampang banget. Orang yang ngerasa dia bisa kontrol market, ngerasa dia tahu persis market mau ngapain. Jadi nggak perlu tuh bikin skenario kedua, nggak ada backup plan ya. Karena ada yang bilang kalau lu punya backup plan artinya lu nggak yakin. Bukan. Kalau lu nggak punya backup plan artinya lu sembrono gitu ya. Jangan memutarbalikan begitu. Orang yang telaten dibilangnya nggak yakin begitu ya. Itu jadi gue inget kayak zaman kapan tuh ada meme yang dukun itu loh, dukun yang ngasih kekebalan, dihajar pakai beling, cepat pecah. Yang ketiga kayaknya dia salah botol, bunyinya juga beda.
petung gitu ya. Wah, yang ini nggak yakin nih katanya. Bukan nggak yakin bangke, itu cara lu aja gitu, nggak bener. Itu jadi ya udah ya, gue harap para newbies bisa terjauhi dari bisikan-bisikan iblis dukun, karena gue ngerti banget waktu gue newbie juga kena karena bahasanya tuh sangat meyakinkan begitu. Wah, begini mana bisa kaya, wah udahlah lu ikut gua aja, ikut gua, udahnya suruh bayar berapa, udah hancur hilang ya, dipertanyakan gua di kick gitu ya. Udah hafal gua caranya macam-macamnya ya. Jadi please, gua sangat berharap keluarga TCI nggak perlu jatuh ke tempat lubang yang gua pernah jatuh dulu begitu, dan orang yang udah kena kemarin jangan kena lagi begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur karena tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Ya, dan gue ingetin ini hari Minggu, jadi nggak ada DCWT sesi 2 ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.